sebelum menonton video ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Nih, klik di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema video kali ini adalah cara mendaftar program magang dan studi independen bersertifikat. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu program magang dan studi independen bersertifikat ya. Jadi di antara 8 bentuk programnya Kampus Merdeka itu ada di antaranya itu ada magang dan ada lagi program studi independen bersertifikat. Nah, magang itu adalah proses pembelajaran ya mahasiswa di perusahaan yang mana nantinya mahasiswa itu akan dihadapkan pada kasus-kasus real yang biasa dialami oleh perusahaan sehari-hari, dan mahasiswa diminta menyelesaikan kasus tersebut. Nah, intinya seperti itu untuk yang program magang. Dan program magang Kampus Merdeka ini adalah program magang yang diakselerasi atau dipercepat. Maksudnya di sini adalah jadi antara program studi atau kampus dan perusahaan itu sudah mencocokkan kurikulum. Jadi misalnya program studi ingin kompetensi apa yang dicapai di perusahaan tersebut, dan perusahaan tersebut juga sudah menyesuaikan dengan kurikulum yang ada di program studi tersebut, sehingga harapannya setelah mahasiswa magang di perusahaan tersebut, semua kompetensi yang diharapkan itu oleh program studi itu bisa tercapai. Jadi itu diakselerasi atau dipercepat seperti itu ya. Kemudian studi independen bersertifikat ini tuh seperti jadi kursus singkat gitu ya. Nah, yang mana intinya mahasiswa itu ingin mencapai kompetensi tertentu, misalnya mau bisa tentang digital marketing gitu, pada program studi independen bersertifikat seperti itu. Jadi setelah mahasiswa mengikuti program magang maupun studi independen bersertifikat ini, kedua-duanya program tersebut itu pada akhirnya mahasiswa akan mendapatkan sertifikat dari perusahaan tempat mahasiswa magang atau studi independen bersertifikat. Nah, kedua-duanya ini mahasiswa itu akan ke suatu perusahaan ya, Mitra Iduka namanya di sini. Di program Kampus Merdeka itu Mitra Iduka itu adalah mitra industri, dunia usaha, dunia kerja. Nah, di sini pada program magang ataupun studi independen bersertifikat, jadi akan ada perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar, yang sudah bekerja sama, sehingga mahasiswa itu bisa memilih di perusahaan manapun yang sesuai dengan kurikulum atau kompetensi-kompetensi di program studi masing-masing. Nah, di sini pada saat kita ingin mendaftar gitu ya, perusahaan ini atau Mitra Iduka ini juga sudah menentukan syarat-syaratnya bagi mahasiswa yang mau magang atau studi independen bersertifikat di situ. Jadi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Kemudian lama waktunya baik magang maupun studi independen bersertifikat ini adalah 1-2 semester. Nah, itu tergantung dari masing-masing program studi dan perusahaannya ya. Jadi mau pilih yang mana, 1 atau yang sampai 2 semester. Kemudian pada saat mahasiswa magang ataupun studi independen bersertifikat ini, mahasiswa itu akan dibimbing oleh mentor-mentor ya, yang telah disediakan oleh perusahaan, sehingga harapannya kompetensinya nanti bisa tercapai gitu.
Nah, Mitra Iduka atau perusahaan tujuan mahasiswa ini ya diantaranya perusahaan-perusahaan seperti perusahaan multinasional, kemudian juga ada perusahaan lokal tentunya dengan rekam jejak kinerja yang baik ya, yang bekerja sama dengan Kampus Merdeka itu. Kemudian perusahaan teknologi global, perusahaan startup atau rintisan berbasis teknologi, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, perguruan tinggi yang berada di daftar QS 100, lembaga pemerintah, BUMN dan BUMD, rumah sakit, usaha mikro, kecil, menengah, UMKM tentunya dengan rekam jejak yang baik. Nah, itu tadi perusahaan-perusahaan yang telah bergabung ya dengan Kampus Merdeka pada program magang dan studi independen bersertifikat ini. Jadi kita tinggal mahasiswa tinggal memilih mau ke perusahaan mana yang sesuai dengan kurikulum yang ada di program studi masing-masing. Nah, pada program magang atau studi independen bersertifikat ini semua mahasiswa dari segala jenis program studi itu bisa bergabung ya. Dan minimal berada di semester 5, 6, 7, 8 gitu. Kemudian tentunya nanti mahasiswa tinggal pilih saja ya perusahaan-perusahaan yang sesuai. Kita bisa mengunjungi website kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Nah, di situ nanti ada berbagai macam jenis perusahaannya dan syarat-syaratnya juga sudah tertera di situ. Jadi misalnya memilih perusahaan A, kemudian mahasiswa baca syarat-syaratnya yang ditentukan oleh perusahaan tersebut, mulai dari IPK seperti itu ya. Kemudian dan surat-surat yang harus dilengkapi. Kemudian jika sudah tertarik sama satu perusahaan dan sudah mencatat semua syarat-syarat yang disyaratkan oleh perusahaan tersebut, mahasiswa tinggal melengkapi berkas-berkasnya dan diupload di website kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Nah, di situ setelah kita daftar di website, kemudian nanti masing-masing perusahaan itu ada yang misalnya tesnya itu tes wawancara, tes psikotes gitu ya, dan beda-beda setiap perusahaan. Jadi kita ikutin saja semua persyaratannya yang tertera di website tersebut. Kemudian nanti kita tinggal nunggu pengumuman apakah kita diterima untuk magang atau studi independen bersertifikat di perusahaan tersebut. Kalau sudah, nanti kita kalau sudah diterima, kemudian nanti berikutnya kita akan diminta untuk melengkapi berkas-berkas selanjutnya ya di website kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Contohnya mengupload seperti buku rekening dan lain sebagainya. Nah, selain mendapatkan sertifikat dari perusahaan, mahasiswa jika tertarik mengikuti program magang dan studi independen bersertifikat ini juga akan mendapatkan uang saku atau biaya hidup dari pemerintah, dari Kemendikbud dari pemerintah, yaitu untuk magang bersertifikat rata-rata 2,8 juta per bulan, dan untuk studi independen bersertifikat rata-rata 1,2 juta per bulan. Selain itu, mahasiswa juga akan mendapat pengganti biaya transport jika mahasiswa secara luring ya datang langsung ke perusahaan, jadi akan mendapat biaya transport. Misalnya mahasiswa rumahnya di Pekalongan, kemudian tempat magangnya di Jakarta. Dari Pekalongan ke Jakarta naik kereta misalnya, nah akan mendapat pengganti biaya tiket kereta sesuai dengan
tarif yang tertera pada tiket tersebut. Misalnya mau naik pesawat, nah akan diganti sesuai dengan tarif yang tertera pada tiket pesawat tersebut. Yang tidak diganti adalah jika mahasiswa misalnya dari rumahnya di Pekalongan menuju ke stasiun di Pekalongan, misalnya naik Gojek, nah itu tidak akan diganti ya. Atau dari Jakarta, stasiun Jakarta mau menuju ke perusahaannya naik Gojek, itu juga tidak akan diganti. Jadi yang diganti hanya tiket utama saja, seperti itu ya. Oke, bagi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang berminat untuk mengikuti program magang atau studi independen bersertifikat ini, bisa langsung berkonsultasi dengan Duta Kampus Merdeka yang ada di program studi masing-masing ya. Kemudian kalau sudah berkonsultasi dan sudah fix mau mendaftar, mahasiswa bisa langsung mengunjungi website kampusmerdeka.kemendikbud.go.id untuk tutorialnya. Kemudian cara daftar ini akan dilanjutkan penjelasannya oleh rekan saya Bapak Arif ya. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Dan jika teman-teman sudah selesai mengikuti program ini, tidak hanya tadi dapat sertifikat dari perusahaan, dapat biaya hidup, dari pemerintah dapat biaya transport, juga dapat pengakuan sebanyak 20 SKS ya untuk program ini. Jadi sangat menarik program ini, dan program ini tuh dibuka sampai tanggal 14 Januari 2022. Kalau tertarik silakan diurus dari sekarang ya, karena kalau 14 Januari 2022 itu kan batas akhirnya. Sedangkan untuk mendaftar tadi ada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan, jadi harus disiapkan dari sekarang. Yuk segera daftar dan semoga diterima. Halo, Sobat Kampus Merdeka. Setelah tadi disampaikan oleh rekan saya, Bu Irnawati, terkait dengan magang dan studi independen bersertifikat. Nah, bagaimana jika Sobat Kampus Merdeka ini ingin mendaftar magang dan studi independen bersertifikat? Langkah-langkahnya, prosesnya seperti apa? Nah, ini di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya jika Sobat Kampus Merdeka ingin mendaftar di salah satu programnya. Oke, yang pertama pastikan teman-teman akses di halaman ketik kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Ya, kemudian setelah ketik itu nanti akan muncul tampilan halaman seperti ini. Ini kalau kita akses melalui PC atau laptop. Nah, ketika Sobat Kampus Merdeka ini ingin mendaftar di salah satu programnya, pastikan Sobat Kampus Merdeka harus punya akun terlebih dahulu. Jadi kalau mau daftar program di Kampus Merdeka, pastikan Sobat Kampus Merdeka harus punya akun terlebih dahulu. Nah, bagaimana untuk membuat akunnya? Setelah ketik kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, teman-teman bisa masuk di klik masuk, kemudian karena teman-teman belum punya akun, maka di sini ada menu pilihan belum punya akun, silahkan tinggal daftar. Nah, kemudian akan muncul menunya, pilih peran kamu, pilih posisi yang sesuai, ada mahasiswa, dosen, sekolah, perguruan tinggi. Sobat Kampus Merdeka bisa pilih sebagai peran sebagai mahasiswa, kemudian selanjutnya. Kemudian di sini akan muncul alamat email, ketik ulang alamat email, kemudian sandi. Silahkan Sobat Kampus Merdeka ketik alamat email Sobat Kampus Merdeka. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian di baris kedua diminta untuk mengetik ulang alamat emailnya. Ini untuk memastikan bahwa alamat email yang diketik waktu pertama apakah telah sesuai atau belum. Karena di sini nanti akan digunakan untuk komunikasi melalui email. Kemudian selanjutnya adalah mengetik
kata sandi, ya. Memetik kata sandi ada ketentuannya. Ya ini kita lihat minimal 8 karakter dan mengandung kombinasi huruf kecil, huruf besar, dan angka. Oke ya, saya coba misalnya ketik. Misal seperti ini ya. Jadi ada kombinasi huruf kecil, huruf besar, dan juga angka. Oke, setelah ini diisi oleh Sobat Kampus Merdeka, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, Sobat Kampus Merdeka akan diminta untuk mengisi data-data asal perguruan tinggi dan sebagainya. Tinggal ketik aja, nanti akan muncul Universitas Muhammadiyah Pekajangan. Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Kok data tidak ditemukan? Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Nah, seharusnya bisa muncul ini. Coba saya ketik ulang. Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Nah, ternyata harus huruf pertama di tiap katanya harus besar. Nah, di situ akan muncul Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Kemudian program studi, misalnya teman-teman program studinya adalah S1 Manajemen. Coba kita lihat. Nah, di situ kan di UMPP ada D3 Manajemen Informatika, ada S1 Manajemen. Tinggal teman-teman sesuai dengan prodinya. Kemudian nomor induk mahasiswa 2020 ataupun 2021, 2019. Ini. Kemudian nomor induk pendudukan. Kemudian tanggal lahir. Oke, nah jangan lupa diklik kotak kecil ini untuk bisa akses ke selanjutnya. Kemudian setelah diisi data-data semua Sobat Kampus Merdeka, kemudian klik selanjutnya. Nah, setelah kita klik selanjutnya, proses selanjutnya adalah sebenarnya proses sinkronisasi antara data yang Sobat Kampus Merdeka isikan akan disinkronisasi dengan data yang ada di Kemdikbud. Ya, jadi semua mahasiswa baik di kampus manapun, semua datanya akan masuk di dalam data Kemdikbud. Nah, untuk memastikan bahwa teman-teman adalah mahasiswa UMPP, yaitu tadi, itu melalui proses sinkronisasi. Namun ternyata kita coba internal server masih error, kemudian kita coba lagi, oh ternyata masih error juga. Nah, ini masih proses sinkronisasi. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan sinkronisasi, artinya ini kan tadi setelah input data, akan disamakan, dicocokkan datanya. Nah, kita lihat muncul keterangan bahwa mahasiswa tidak dapat diklaim. Pastikan data NIM, PT, dan prodi sesuai dengan data di PT Dikti. Ini kita akan, karena kita adalah proses pencocokan, artinya ketika input data teman-teman ini datanya cocok yang ada di PT Dikti, berarti teman-teman setelah berhasil membuat akun. Namun jika keterangannya muncul seperti ini, nah berarti ada data dari teman-teman yang dimasukkan tidak cocok atau tidak sesuai dengan data yang ada di PT Dikti. Misalnya, apakah nomor induk mahasiswanya tidak sama dengan yang dimasuk di data PT Dikti atau barangkali nomor KTP-nya dan sebagainya. Nah, ketika misalnya teman-teman terjadi seperti ini, silahkan dapat menghubungi kami untuk proses sinkronisasi supaya datanya cocok.
setelah teman-teman berhasil membuat akun, jadi setelah tadi teman-teman mengisi semua data-data yang sesuai dengan kondisi teman-teman sebenarnya, kemudian pastikan nanti cek email teman-teman untuk proses aktivasinya, ya. Jadi setelah teman-teman tadi mengisi data-datanya, kemudian dan datanya sudah sesuai dengan data PDDT, pastikan nanti teman-teman silahkan cek email kembali untuk proses aktivasinya. Nah, kemudian setelah aktivasi berhasil, artinya teman-teman sudah berhasil membuat akun dan sudah bisa untuk melakukan proses pendaftaran magang dan studi independen. Ya, nah artinya teman-teman sudah punya akun. Nah, bagaimana setelah punya akun untuk mendaftar magang dan studi independen? Nah, ini mari saya sampaikan untuk pendaftarannya. Nah, ya. Oke, masih hal sama, teman-teman tinggal buka kampusmerdeka.kemdikbud.go.id, kemudian teman-teman masuk. Karena ini teman-teman sudah punya akun, ya. Tadi kan belum punya akun. Nah, ini teman-teman sudah punya akun, silahkan ketik akun teman-teman, yaitu alamat email dan kata sandi yang telah dibuat tadi. Misal ini karena saya pakai nama salah satu teman mahasiswa, kemudian oke. Nah, kemudian setelah diisi alamat email dan kata sandi, kemudian klik masuk. Nah, akan muncul tampilan di layar teman-teman adalah seperti ini. Ya, profil, dokumen, status, item tersimpan dan sebagainya. Ya, kemudian nah, untuk mendaftar di halaman magang dan studi independen sertifikat, sebelum teman-teman mendaftar, pastikan teman-teman lengkapi dokumennya terlebih dahulu. Ya, lengkapi, silakan teman-teman klik menu lengkapi dokumen, lengkapi profil dan dokumen untuk mendaftar program informasimu akan kami simpan dengan aman. Ya, silakan teman-teman persiapkan kurikulum vitae. Ini wajib, ya. Kemudian unggah CV kamu dalam format PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Kemudian transkrip nilai, ini juga wajib. Ya, transkrip nilai berarti teman-teman bisa mengajukan ke bagian akademik. Kemudian sertifikat pengalaman organisasi ini bersifat opsional. Ya, silahkan dimasukkan jika memang ini ada. Nah, kemudian adalah surat rekomendasi dari universitas. Unggah file dalam format PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Ya, jadi untuk mendaftar semua program magang, studi independen atau program lainnya, teman-teman harus mendapatkan surat rekomendasi universitas untuk di-upload ataupun diunggah di menu halaman ini. Ya, pastikan teman-teman persiapkan surat rekomendasinya. Nah, bagaimana untuk meminta surat rekomendasinya? Teman-teman bisa ke Kaprodi mengajukan surat pengajuan untuk ikut program MBKM. Kemudian nanti dari Kaprodi akan menyetujui atau tidaknya untuk teman-teman untuk ikut program MBKM. Kemudian baru nanti teman-teman untuk mengisi surat permohonan rekomendasi melalui link. Nah, kemudian nanti dari adanya pengajuan teman-teman, baru surat rekomendasi nanti akan diproses. Kemudian setelah proses rekomendasinya sudah diproses, baru nanti surat rekomendasi teman-teman bisa dapatkan melalui link. Ya, jadi surat rekomendasi nanti disimpan dalam satu link, silakan teman-teman bisa akses sendiri untuk mengunduhnya, mendownloadnya. Oke, ini jadi persiapan dokumen-dokumen yang teman-teman perlu siapkan untuk mendaftar program-program yang ada di MBKM.
ya, magang, studi independen, ataupun nanti ketika dibuka program yang lainnya. Nah, bagaimana untuk mendaftar program magang dan studi independen? Di sini ada beberapa menu. Silahkan teman-teman pilih program. Nah, program Kampus Merdeka. Program yang sedang berjalan adalah magang dan studi independen. Ini berlangsung sampai dengan 14 Januari 2022. Oke. Nah, silahkan teman-teman tinggal pilih. Ini kalau teman-teman ini misalnya saya berminat tapi saya belum tahu program-program apa saja ataupun perusahaan-perusahaan mana saja yang menawarkan magang ataupun studi independen. Nah, silahkan teman-teman tinggal klik aja. Oh, nah ini di magang ini ada perusahaan apa saja. Nah, ini teman-teman silahkan bisa lihat. Ya, mau pilih sektornya melalui filter sektor industrinya bisa. Ya, atau melalui misalnya teman-teman sudah tahu perusahaannya apa, monggo silakan diketikkan. Namun jika belum, silahkan bisa klik ini saja. Nah, di sini akan muncul ya beberapa penawaran magang. Ya, nah ini silahkan tinggal teman-teman milih ya yang mau di mana. Misalnya teman-teman ingin ada macam-macam ini ya. Ada Alfamart, kemudian PT Astra Internasional, ya. Kemudian ada misal saya coba perusahaan Lazada. Nah, ini ada kan? Lazada. Saya coba klik salah satu. Nah, pastikan jika teman-teman berminat untuk di salah satu yang teman-teman minati, silahkan tinggal klik saja. Nanti di sini akan terlihat, ya, beberapa keterangan dan juga persyaratan. Kemudian ada kompetensi. Nah, ini kemudian kriteria peserta. Mahasiswa minimal semester 5, tidak akan menjalani yudisium, bahasa Inggris, dan sebagainya. Kemudian tinggal klik daftar. Oke, nah sudah. Nah, klik daftar, nanti akan muncul seperti ini. Tadi kan teman-teman sudah unggah dokumen, kurikulum vitae, transkrip, kemudian sertifikat pengalaman organisasi, surat rekomendasi universitas, dan seterusnya, surat rekomendasi. Nah, kemudian karena tadi sudah dimasukkan, dan selanjutnya cek kelengkapan, pastikan seluruh informasi sudah benar dan sesuai. Nama lengkap Taufik, kemudian IPK, kontak pribadi, silakan teman-teman diisi. RT, alamat KTP telah sesuai, silakan diisi semuanya. Ada yang memang datanya sudah sesuai, kalau datanya sudah sesuai, ya ini berarti sudah tidak perlu ini lagi. Nah, ini yang bawah ini yang mungkin perlu teman-teman sesuaikan. Kemudian selanjutnya, nah langkah terakhir adalah pastikan kamu mendaftar di program yang benar dan menyetujui semua ketentuan program. Ya, berarti ini teman-teman daftar di Lazada, kategori manajemen, intern health, kemudian durasi kegiatan 14 Februari sampai 12 Agustus. Kemudian pernyataan kesanggupan dan komitmen. Nah, ini silahkan nanti teman-teman diklik. Ketika sudah diklik semua, baru akan muncul daftar. Oke. Nah, begitu saja
kurang lebihnya untuk tutorial pendaftaran. Nah, oke. Kalau misalnya teman-teman mau coba ke studi independen, sama sebenarnya ya. Ini tinggal pilih yang studi independen, halamannya sama, pilih sektor. Nah, ini ada pilihan, bisa mau teman-teman langsung klik di sini, ataupun juga di sini, sama seperti magang tadi, di sini akan muncul. Nah, pilihan-pilihannya. Nah, biasanya rata-rata kalau studi independen itu biasanya di sini ada keterangan bisa diikuti dari manapun atau dari rumah dan sebagainya. Namun kalau magang itu biasanya bisa dari rumah dan juga bisa datang ke kantor. Oke, di sini ada penjelasannya dan sebagainya. Kegiatan independen studi lainnya dan sebagainya. Oke. Itu saja untuk tutorialnya. Jika teman-teman masih mengalami kendala, silahkan hubungi tim Kampus Merdeka UMPP. Ya, demikian. Terima kasih dan kami tunggu untuk teman-teman untuk mendaftar, mengikuti, berpartisipasi dalam program Kampus Merdeka. Karena ini merupakan kesempatan teman-teman untuk menambah kemampuan, kompetensi, skill dari teman-teman yang mungkin sebagian tidak didapatkan di kampus. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.